Rendang gosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Gimana nih Bun? Lebaran hari kedua ini. Bunda-bunda pada mudik atau hanya keliling di sekitaran saja? Terus gimana suasana lebaran di tempat bunda-bunda? Kalau di tempat saya banyak orang yang ramai di jalanan. Kalau di rumah-rumah tidak terlalu ramai. Gak seperti zaman kita masih kecil dulu ya Bun. Boleh komentar di bawah ya Bunda. Kita tukar pengalaman. Gimana Mas? Dapat gak pinjamannya? Tanya aku ke Mas Adam yang baru pulang dari rumah ibunya. Ya tadi rencananya Mas Adam akan meminjam uang ke ibunya. Karena kami tak punya uang sama sekali untuk beli baju anak-anak. Gak dapat. Kata ibu uangnya sudah habis untuk membeli kebutuhan lebaran. Maaf ya. Jawab Mas Adam. Aku sebenarnya kecewa. Tapi mau bagaimana lagi? Ya sudah Mas. Gak apa-apa. Kataku pasrah. Tapi kamu tenang saja. Soal baju anak-anak. Ucap Mas Raka yang membuatku tak mengerti. Tenang gimana Mas? Tanyaku. Ini ada baju, ya meskipun bukan baju baru. Ini baju bekas dari anak-anaknya Mbak Linda. Mudah-mudahan pas ya untuk anak kita. Coba kamu cek. Kata Mbak Linda sih bajunya cuma beberapa kali dipakai. Masih bagus. Mas Adam menyerahkan kresek hitam itu ke aku. Segera aku buka. Masya Allah, bajunya masih bagus dan sepertinya pas untuk anak-anakku. Kayaknya pas deh Mas, ucapku. Iya, coba deh anak-anak suruh nyobain. Ku panggil Bagas dan juga Bayu. Bagas, Bayu, sini sebentar nak. Ini ada baju dari sepupu kalian. Dicoba ya, mana tahu muat. Bagas dan Bayu berlarian mendekatiku. Dengan semangat, mereka langsung mencoba baju yang aku pegang. Wah, pas Bu, aku suka bajunya. Kata Bagas senang, karena baju pemberian sepupunya itu sangat pas di badannya. Alhamdulillah. Nanti Ibu setrika dulu ya, biar besok bisa kalian pakai. Ucapku. Begitu juga dengan Bayu. Alhamdulillah Bu, bajunya pas, Bayu suka. Ucap anak pertamaku itu. Alhamdulillah. Nanti Ibu gosok dulu ya nak. Mereka berdua kompak melepas baju yang mereka coba dan memberikannya lagi ke aku. Alhamdulillah ya Allah, gumamku pelan. Maaf ya nak, tahun ini kalian tidak beli baju baru. Tapi cuman baju bekas, pemberian sepupu kalian. Ucap Mas Adam ke kedua anaknya. Gak apa-apa ya, itu juga bagus, kami suka. Jawab Bagas. Diikuti dengan Bayu. Alhamdulillah ya Allah. Aku bersyukur, karena malam ini adalah malam takbir. Sambil melantunkan takbir di bibirku, aku menggosok pakaian. Untuk anak-anak, baju tadilah yang akan kupersiapkan besok. Sedangkan untukku dan Mas Adam, ku ambil baju yang memang sudah sering aku pakai sehari-harinya. Ya aku dan suamiku memang tidak punya banyak baju yang bagus. Hanya ada beberapa. Dan ini kami pilih yang terbaik. Ku gosok sampai rapi. Ya meskipun bukan baju baru, tapi kalau rapi pasti enak dilihat. Bu, besok kita makan apa? Tanya Bagas dengan polosnya. Anak keduaku itu memang baru berumur 7 tahun. Sementara Bayu, anak pertamaku, sudah 11 tahun. Kita lihat besok ya nak. Nanti kalau ada yang dimasak, Ibu pasti masak untuk kita sarapan besok pagi. Jawabku sambil tersenyum. Oke Bu, kata Bagas senang. Aku tak tahu apa yang diharapkan di pikirannya. Mungkin dia berharap aku akan masak enak besok pagi. Ya mudah-mudahan ada rezeki yang tiba-tiba datang sehingga aku bisa masak enak besok pagi untuk anak-anakku. Tapi nyatanya, sampai subuh tiba, tak ada yang bisa aku persiapkan untuk sarapan pagi ini. Hanya ada nasi putih yang memang sisa kemarin dan lauk sambal. Bu, kita sarapan apa? Tanya Bagas sepulang dari sholat Idul Fitri.
Aku menoleh ke arah Mas Adam. Tak tahu harus menjawab apa. Ya biasanya kalau hari raya begini, pasti di rumah ini ada lauk. Kalau tidak ayam, aku biasanya membuat bakso. Tapi tahun ini benar-benar kosong. Uang sepeser pun tak ada. Boro-boro mau buat makan enak. Untuk ongkos jalan saja aku bingung. Nak, kita nggak usah makan di rumah. Nanti makan di rumah nenek saja. Nenek masak rendang, kata Mas Adam kepada kedua anakku. Alhamdulillah. Yuk, kita ke sana sekarang ya, kata Bagas. Iya, tapi sebelum itu kalian salam dulu ya sama ayah dan ibu, kata Mas Adam. Anak-anak pun saling bergantian. Kemudian aku meminta maaf kepada suamiku. Maafkan aku ya Mas, kalau aku banyak salah, kalau aku banyak khilaf, dan belum bisa menjadi istri yang baik untukmu, ucapku dan hampir meneteskan air mata. Iya sayang, Mas juga minta maaf ya. Mas sebagai suami belum bisa membahagiakan kalian. Mas minta maaf. Tangis Mas Adam pecah setelah mengatakan itu. Ia pasti merasa sangat bersalah karena tahun ini kami lalui tidak seperti tahun sebelumnya. Iya, suamiku dari awal puasa kemarin terkena PHK. Yang biasanya, kalau lebaran begini kami akan mendapatkan gaji plus THR. Tapi lebaran kali ini tidak ada sama sekali. Suamiku terkena pengurangan karyawan. Dia hanya mendapatkan pesangon sedikit waktu itu. Tentu tak akan cukup sampai lebaran ini. Bahkan aku yang tak diperbolehkan kerja, kali ini aku diizinkan kerja oleh Mas Adam. Tapi baru dapat 2 minggu, sehingga belum gajian. Aku bekerja di toko sembako. Dan kalau mau gajian harus 1 bulan dulu kerja. Karena memang belum 1 bulan jadi aku tak bisa gajian. Gak apa-apa Mas, kita lagi diuji sekarang. Kamu yang sabar ya, kataku. Setelah beberapa saat, akhirnya Mas Adam berhenti menangis. Kami sudah bersiap untuk berangkat ke rumah ibu. Alhamdulillah, meskipun kami tak bisa bawa apa-apa ke sana, tidak seperti tahun sebelumnya, tapi kami masih diberi kesehatan dan bisa datang ke rumah ibu mertua. Di sepanjang jalan menuju ke rumah mertuaku, aku mengingat kisah hidupku yang begitu sulit. Dulu saat suamiku masih kerja, dia bergaji 3,5 juta per bulan. 500 kugunakan untuk bayar kontrakan. 1 juta diminta oleh ibu mertuaku. 700.000 untuk setoran kendaraan kami. Iya, sampai sekarang motor ini pun masih kredit belum lunas. Dulu kami punya motor, tapi karena sering rusak, akhirnya kami memutuskan untuk ambil kredit. Daripada memperbaiki, lumayan mahal juga biayanya. Tapi ya itu resikonya kredit, kami harus membayar setiap bulan dengan gaji yang pas-pasan. Dengan uang 1,3 juta, aku harus pandai-pandai mengaturnya agar cukup untuk 1 bulan dengan 4 orang anggota keluarga. Lamunanku terhenti karena kami sudah sampai di rumah ibu mertua. Assalamualaikum, ucap Mas Adam. Diikuti juga oleh anak-anakku. Waalaikumsalam. Lama sekali kalian datang. Apa kesusahan bawa hadiah untuk ibu? Sambut Mbak Linda. Aku terdiam. Aku melirik ke arah Mas Adam. Maaf Mbak, tahun ini kami gak bisa kasih apa-apa ke ibu, jawab suamiku itu dengan sedih. Aku tak tega melihatnya, tapi mau bagaimana lagi, memang itu kenyataannya. Ya ampun, baru di PHK belum genap sebulan saja, kamu sudah seperti orang yang paling susah di dunia. Istrimu itu memang gak becus yang menyimpan uang. Rasanya jantungku seperti dihujam batu. Sakit. Udah, kamu ini adikmu datang kok malah begitu sih? Ucap ibu mertua. Akhirnya kami semua duduk di ruang tamu. Ayo, maaf-maafan dulu, udah siang ini. Nanti kalian kan mau ke rumah mertua kalian juga, kata ibu mertua. Kami semua pun bergantian. Mulai dari anak-anak ibu dulu, baru para menantu, lalu cucu-cucu ibu mertua.
Alhamdulillah ya kita masih bisa kumpul seperti ini, kata ibu. Ya meskipun bapak kalian sudah gak ada. Lanjutnya lagi. Sabar ya bu, semua sudah takdir. Ya, memang tahun lalu kami masih bersama bapak mertua. Tapi tahun ini bapak mertua sudah tidak ada, beliau meninggal karena sakit. Ya sudah, kita makan saja daripada sedih-sedihan, ucap ibu tiba-tiba. Ayo, kami semua pun berjalan ke arah dapur. Melati, Bagas, Bayu, ini kursinya gak cukup kalau kalian mau duduk di sini juga. Kalian duduk di sana ya. Sudah ibu persiapkan itu makanan untuk kalian, kata ibu mertua sambil menunjuk tempat yang disiapkan untuk kami. Di atas tikar plastik itu memang sudah ada makanan yang ditutup dengan tudung saji. Bu, aku makan di bawah sama anak dan istriku ya, kata Mas Adam meminta izin ke ibunya. Gak bisa Adam, kamu harus makan di sini, kata ibu tegas. Gak apa-apa mas, kamu duduk di atas saja, toh kita masih satu ruangan, kataku. Walau sebenarnya dalam hatiku sangat sedih. Kenapa kami dibedakan seperti ini? Kalau memang tidak muat kursinya, kenapa tidak di bawah saja semuanya? Biar adil, tidak ada yang dibedakan begini. Ketara sekali ibu mertua membedakanku dan juga anak-anakku. Aku hanya bisa bersabar. Ya, karena yang duduk di tikar ini hanya aku dan kedua anakku. Sementara yang lainnya muat duduk di meja makan. Tak sengaja mata ini melihat ke arah luar dapur. Di sana masih ada kursi plastik yang jumlahnya ada 3. Sebenarnya kalau memang mau duduk di atas semua, kursi itu bisa kok dipakai. Tapi ini kenapa kursi itu malah dibiarkan di sana, tidak disusun di sini. Malah kami disuruh duduk di bawah. Hatiku semakin sedih, tapi untunglah anak-anakku tidak menyadarinya. Ayo bu, kita makan, aku sudah lapar, kata Bagas. Iya, anakku sepertinya sudah sangat kelaparan. Kuhilangkan pikiran sedih ini dari hatiku, agar lebaran tetap menjadi momen yang membahagiakan. Kubuka tudung saji yang menutupi makanan. Kenapa warna rendangnya agak beda ya? Gumamku dalam hati. Namun kedua anakku semangat sudah mengambil nasi. Dan mereka juga menyendokkan rendang itu ke piringnya. Setelah membaca doa, Bagas segera memasukkan nasi dan rendang ke mulut mungilnya. Seketika ia berhenti mengunyah. Kenapa nak? Tanyaku lirih. Bagas langsung berbisik di telingaku. Rendangnya pahit bu. Kayaknya ini gosong, ucapnya. Aku hanya bisa beristighfar dalam hati. Segera ku cicipi rendang yang sudah ada di piring Bagas. Dan ternyata benar. Rasanya sangat pahit. Karena memang itu rendang gosong. Gak usah dimakan ya. Ini gak enak. Kita makan pakai sayur saja. Dan sambal kentang, kataku, karena memang di situ ada sayur bayam dan sambal kentang. Bu, sayur bayamnya basi. Kayaknya yang bisa dimakan cuma sambal kentang. Tiba-tiba Bayu berucap. Dia berucap dengan suara lirih. Mungkin agar tak terdengar ke neneknya. Iya nak, kamu benar, kataku mengiyakan ucapan Bayu. Karena memang benar sayur bayamnya sudah basi. Entah itu sayur kapan. Dan sambal kentangnya pun sepertinya bukan masakan baru, melainkan lauk kemarin. Ya aku bisa membedakan mana masakan yang dipanaskan dan masakan yang baru dimasak fresh. Gak apa-apa, ayo kita makan. Akhirnya kami bertiga hanya makan dengan sambal kentang. Sedikit pun keluarga mertuaku itu tidak ada yang melihat ke sini atau memperhatikan kami. Begitu juga dengan Mas Adam. Sepertinya ia larut dengan pembicaraan bersama keluarganya, sehingga tidak menyadari bahwa anak dan istrinya hanya makan dengan sambal kentang saja. Alhamdulillah bu, kenyang, kata Bagas. Kupikir ia akan ngambek atau bagaimana, tapi ternyata anakku bersyukur. Aku lega sekali. Setelah habis 1 gelas air untuk penutup makan kami pagi ini, aku membereskan piring-piring dan makanan yang sudah disiapkan. Kususun lagi ke tempatnya.
Ya, aku tahu biasanya ibu mertua menyimpannya di lemari kacanya. Setelah itu, ku cuci piring bekas kami tadi. Loh, Dek, kamu sudah selesai makan? Tanya Mas Adam yang menyadariku baru selesai mencuci piring. Sudah, Mas. Jawabku sambil tersenyum. Walau sebenarnya senyumku ini penuh kepalsuan. Oh ya, rendang gosong yang diambil oleh Bayu dan Bagas tadi sudah aku kembalikan ke tempatnya lagi. Karena memang untungnya belum tercampur dengan nasi. Yang sudah kena sendok saja, yang aku buang ke tempat sampah. Dari sudut mataku sebelum aku berjalan ke depan, aku melihat ibu mertua dan Mbak Linda berbisik. Dan mereka ada juga melihat ke arahku. Mungkin mereka sedang membicarakan aku. Tapi kuhiraukan, aku langsung berjalan ke arah ruang tamu. Tak lama kemudian, mereka semua sudah menyusul. Melati, ibu boleh minta tolong tidak? Piring-piring kotornya dicuci ya? Ucap ibu mertuaku dengan lembut. Baik, Bu. Aku segera ke dapur dan mencuci semua piring kotornya. Secepat mungkin aku menyelesaikan pekerjaan ini. Ya untungnya tidak terlalu banyak, jadi cepat saja aku selesaikan. Aku kasihan sama kamu, Dam. Nikah sudah belasan tahun tapi nggak punya apa-apa. Rumah masih ngontrak, motor juga masih kredit. Kamu nggak punya target hidup apa? Tanya Mbak Linda. Mbak, rezeki orang tidak sama. Sudah diporsir sama Allah. Aku dan keluargaku bahagia kok begini. Apalagi sekarang kami sedang diuji. Alhamdulillah, aku dan anak-anak serta istriku bisa menikmati ujian itu. Jawab Mas Adam dengan bijak. Aku adem mendengar jawaban suamiku. Walau kami menjalaninya dengan kesulitan, tapi alhamdulillah. Selama masih ada suami di sampingku, insya Allah aku kuat. Ya ampun Dam, kamu itu terlalu banget ya. Terlalu pasrah atau gimana sih? Kata Mbak Linda lagi tidak setuju. Istrimu itu loh, disuruh kerja juga. Biar kamu punya uang banyak. Jangan cuma disuruh ongkang-ongkang kaki di rumah. Mbak Linda berkata dengan nada ketus. Ya, dia pasti menyindirku. Mbak, istriku kerja kok sudah. Apalagi semenjak aku di PHK. Dia yang bantu keekonomian keluarga. Jawab Mas Adam tegas. Iya, Bude. Malahan, ibu yang selama ini bantu nenek. Tiba-tiba Bagas nyeletuk. Aku tak tahu dia bisa bicara seperti itu dari mana. Selama ini aku tak pernah mengajarinya. Dan selama ini juga, aku tak pernah bilang ke Bagas kalau aku memberi uang ke ibu mertua. Alah, bantu berapa sih ibumu itu memang? Tanya Mbak Linda ke Bagas. Banyak, Bude. Setiap kali ayah habis gajian, pasti nenek selalu datang dan ngambil uang ibu secara paksa. Aku kaget. Bisa-bisanya Bagas menceritakan sampai seperti itu. Segera kubungkam mulut anakku itu. Aku tidak mau semua orang tahu. Ya aku tidak enak dengan ibu mertua. Sayang, kamu bicara apa? Jangan bicara seperti itu ya. Nggak boleh. Ibu mertua terlihat panik. Tapi Mas Adam sepertinya tidak curiga sama sekali. Ya, selama ini memang ibu mertua mengambil paksa uang 1 juta itu dari tanganku. Bukan aku ingin pelit sama ibu mertua. Sebenarnya aku tak masalah jika memang beliau meminta dari anak lelakinya. Tapi tidak sebanyak itu juga. Karena gaji suamiku hanya 3,5 juta. Belum lagi tanggungan kami yang sangat banyak. Kontrakan, kreditan motor, dan biaya hidup. Mungkin kalau hanya 500.000, aku masih sanggup beri ke ibu mertua. Dan dengan sisa yang ada, aku masih bisa menabung sedikit demi sedikit. Tapi karena sisanya hanya tinggal 1,3 juta setiap bulannya, aku tak bisa menabung. Paling bisa menabung hanya berapalah. 50.000 itu belum tentu. Kadang pun sudah kukumpulkan tapi terpakai karena belum gajian. Selama ini Mas Bagas tidak pernah tahu kalau ibunya mengambil uang 1 juta dari kami. Yang dia tahu, aku memberi 500.000 ke ibu mertua. Aku sengaja tak bilang karena percuma. Suamiku tak akan pernah percaya dengan perkataanku. Maaf Bu, aku segera meminta maaf ke ibu mertua. Ya, suasana lebaran ini aku tidak mau merusaknya.
Hanya karena ucapan Bagas nanti semuanya malah jadi runyam. Aduh, anakmu itu kalau ngomong sembarangan banget ya. Diajarin sopan santun kek, kata Mbak Linda. Sementara ibu mertua hanya diam saja. Iya, maaf Mbak. Bagas gak sengaja. Dia hanya asal bicara, kataku. Tapi Bagas malah menatapku. Seolah dia bertanya bahwa kenapa aku begitu. Padahal yang dia katakan adalah benar. Aku berbisik pelan. Di saat semua orang sedang tidak memperhatikan kami. Nak, nanti akan ibu jelaskan di rumah, bisikku. Kami pun makan kue sebentar, kemudian berpamitan. Karena kami sekeluarga akan ke rumah orang tuaku. Assalamualaikum kakek nenek, kata Bayu dan Bagas dengan semangat. Karena memang mereka lebih leluasa ke rumah orang tuaku daripada ke rumah orang tua Mas Adam. Alhamdulillah cucu kakek dan nenek sudah datang, kata bapakku dengan bahagia. Belum juga duduk, bapak sudah mengeluarkan uang THR-nya untuk kedua cucunya. Ini untuk Bayu, ini untuk Bagas, kata bapak sambil memberikan amplop yang berwarna hijau khas lebaran. Terima kasih kakek, kata Bayu dan Bagas. Alhamdulillah anakku sudah datang. Ibu keluar dari dapur. Sepertinya baru selesai cuci piring, itu terlihat dari tangannya yang basah. Ibu, sehat bu? Kataku. Ku peluk ibu erat karena memang sangat rindu. Ya meskipun jarak rumah kami hanya 40 menitan saja, tapi aku jarang kesini. Karena aku sekarang kerja, belum lagi ngurusin anak-anak. Alhamdulillah ibu sehat nak. Bagaimana kamu? Kok kamu kurusan? Kata ibu. Masa sih bu? Bagus dong, biar gak terlalu gendut, ucapku. Ya aku menyadari bahwa semenjak suamiku di PHK, pikiranku semakin tidak tenang, sehingga nafsu makanku menurun. Selain itu, aku memang harus menghemat soal makan, supaya cukup apa yang ada untuk 1 bulan. Ah kamu kamu jelek kalau kurus, bagusan gendut, kata ibu. Ayo, maaf-maafannya nanti saja, kita makan dulu. Pasti kalian belum makan kan? Ayo Bayu, Bagas, kita makan dulu. Ibu memanggil kedua cucunya. Asik, nenek masak apa? Tadi di rumah nenek sana rendangnya gosong, kata Bagas dengan polosnya. Ya sama sekali, dia tidak berpikir apakah yang dikatakan itu bisa membuat nenek dan kakeknya kepikiran atau tidak. Namanya juga masih anak-anak. Bagas, aku menegurnya. Kenapa bu? Kan memang begitu, katanya. Gak boleh ngomong gitu nak. Aku berusaha mengingatkan Bagas, tapi semuanya sudah terlambat. Ayo makan di rumah nenek lagi. Di rumah nenek rendangnya gak gosong. Enak dijamin, kata ibuku. Segera ia mengambilkan nasi untuk kedua cucunya dan mengambilkan rendang yang cukup banyak. Jangan banyak-banyak bu, mereka tadi sudah makan, kata aku. Gak apa-apa, di sana kan makannya gak pakai lauk. Kalau di sini kan banyak lauknya. Ada ayam juga. Ayo kamu makan yang banyak, biar jangan kurus begini. Ibu pun membelahkan ketupat 2 buah untukku, kemudian menyendokkan rendang plus opor ayam. Ya Allah bu, banyak banget. Tadi aku sudah makan di rumah mertuaku, kataku. Gak apa-apa, dimakan lagi. Kalau gak dihabisin ibu marah, kata ibuku sambil memasang wajah cemberut. Aku segera menghabiskan ketupat, opor dan juga rendangnya. Masakan ibu memang selalu enak. Ya tadi di sana aku hanya makan sedikit, hanya untuk menghargai ibu mertua yang susah payah menyiapkan rendang gosong untuk kami. Alhamdulillah ya Allah, aku punya orang tua yang sangat baik. Oh ya, suamimu gak makan? Tanya ibu. Sudah makan bu tadi di sana, jawabku. Oh iyalah, kalau anaknya pasti dikasih makan yang enak. Tiba-tiba ibu bicara seperti itu. Aku mengerti maksudnya. Bu, udahlah, ibu udah paham, kata ibu lagi. Maaf ya bu, aku tidak enak sekali dengan ibuku, karena harus tahu apa yang terjadi pagi tadi. Ya sudah, kata ibu. Selesai makan, kami ke ruang tamu untuk bermaaf-maafan. Setelah ini kalian mau kemana? Tanya bapak. Keliling sekitaran sini dulu pak, nanti baru ke sana lagi, ke tetangga yang dekat sana, jawab Mas Adam. Iya, tapi nanti sebelum pulang,
Mampir ke sini dulu ya, ucap ibu. Iya bu, nanti kami mampir lagi, kata Mas Adam. Kami pun berpamitan untuk keliling tetangga sekitar. Dan juga ke tempat saudara-saudara ibu. Sekitar pukul 2 siang kami sudah selesai. Sesuai pesan ibu tadi, kami harus mampir dulu sebelum pulang. Ini kamu bawa ya, untuk anak-anakmu dan juga kamu. Kamu juga, Dam, kata ibu. Terima kasih ya, Bu, ucapku sambil menerima bungkusan dari ibu. Dari baunya, sepertinya ibu membawakan rendang opor ayam. Ada juga ketupat, serta beberapa kue. Ya, di rumahku memang tidak ada kue. Boro-boro mau beli kue. Untuk beli beras saja, kami kesusahan. Untuk masalah suamiku yang di PHK, orang tuaku belum tahu. Karena Mas Adam melarangku untuk memberitahu orang tuaku tentang ini. Bu, kenapa banyak sekali? Di rumah kami ada kok, kata Mas Adam. Aku yakin dia pasti tak enak dengan ibu. Gak apa-apa, ibu masak banyak, sengaja. Mau dibawakan untuk kalian. Anak ibu kan cuma kamu, nak, satu-satunya. Siapa lagi yang mau ibu kasih begini kalau bukan kamu? Ucap ibu sambil mengelus kepalaku. Aku hampir saja menangis, tapi aku tahan. Kalau aku menangis, pasti suasana ini akan jadi sedih. Sekali lagi makasih ya, Bu. Kalau gitu kami pulang, kataku. Sesampainya di rumah. Alhamdulillah ya, Bu. Kita dibawain makanan enak sama nenek dan kakek. Gak kayak di rumah nenek tadi. Rendang pun rendang gosong. Lagi-lagi Bagas membahas soal rendang gosong itu. Apa, Nak? Rendang gosong? Maksudnya? Tanya Mas Adam yang mendengar celotehan anaknya. Gak ada apa-apa, Mas. Biasalah Mas Bagas, asal ngomong. Ucapku. Ya, aku masih berusaha menutupi kesalahan ibu mertuaku. Ya, tidak mau saja. Nanti, kalau sampai Mas Adam marah sama ibunya karena hal itu,